Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video UKIN pembelajaran pendidikan profesi guru program studi pendidikan fisika Universitas PGRI Semarang. Informasi utama dari guru model yang melakukan pembelajaran ini, saya sebagai guru model Al-Muhalla Amarta, kelahiran Nganjuk 17 September 1990 dengan nomor peserta yang tertera beserta NIM juga tertera pada kartu ujian sebagai berikut. Berasal dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas PGRI Semarang. Dan berikut ini adalah foto dengan menunjukkan kartu peserta ujian sesuai dengan ketentuan UKIN PPG Universitas PGRI Semarang. Informasi tambahan yang perlu ditambahkan adalah saya mahasiswa PPG dari Kementerian Agama dengan tempat pengabdian mengajar di MAN 1 Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dan lokasi pengambilan video dilaksanakan di Madrasah Asal di MAN 1 Nganjuk pada tanggal 14 Desember 2022. Materi yang disampaikan dalam pembelajaran ini adalah energi potensial pegas yang akan disampaikan dengan model pembelajaran problem based learning. Baik Bapak Ibu, video pembelajaran akan dimulai sesaat lagi. Semoga pembelajaran ini membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bertemu di tatap muka fisika kelas 11 MIPA 1 untuk hari ini ya. Masuk semua hari ini? Masuk. Alhamdulillah. Ini nggak ada yang absen ya, berarti masuk semua ya. Kalian yang kemarin nggak masuk mana? Sudah masuk Pak? Sudah sehat Pak? Alhamdulillah. Semoga sampai diberi kesehatan terus sampai akhir. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu supaya kita diberi kemudahan dan ilmu yang kita pelajari nanti bisa mudah untuk diserap dan kita mendapatkan manfaat di dalamnya. Oke ya, silahkan Mas Ifat dipimpin untuk berdoa. Waduh, siap gerak. Untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifina bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa zidna ilman nafi'an mubaraka ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Alhamdulillah, kita dalam belajar hari ini ya. Oke, kita hari ini ada agenda untuk mempelajari salah satu topik di fisika yang mungkin cukup menarik. Bisa jadi sampai pernah mengalami di peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari, pernah lihat minimal ya. Kita hari ini adalah topik namanya adalah energi potensial pegas. Di depan saya tampilkan sebuah gambar. Ini gambar orang lagi apa? Memanah. Pernah lihat orang mana? Pernah. Memanah itu sebenarnya itu adalah merupakan salah satu anjuran dari Nabi ya untuk kita pemuda, ya, pemuda-pemudi. Ya, Nabi dalam satu hadisnya pernah berkata di depan itu ada segala sesuatu yang tidak mengandung di buah asma Allah
merupakan perbuatan yang sia-sia, senda gurau dan permainan belaka. Ya, kecuali 4 perkara. Yang satu, senda gurau suami dengan istrinya, ini pasti sampai belum pernah. Ya, masih sekolah ya. Besok tapi akan mengalami. Amin. Ya, kalau sudah Pak, waktunya. Oke. Yang kedua, melatih kuda. Selanjutnya berlatih memanah. Pernah bermain panahan? Pernah. Nah, ini salah satu yang akan kita pelajari hari ini. Dan yang nomor 4 adalah mengajarkan renang. Pernah renang? Pernah. Bisa renang? Bisa. Nah, di renang fisikanya nanti juga banyak lagi. Di bab selanjutnya akan kita pelajari. Ya, tapi kita fokus nanti pada kasus yang belajar memanah. Jadi di sini kita mungkin akan ada hubungan sedikit fisika dengan konsep-konsep agama. Jadi fisika nggak melulu belajar teori ilmu dunia dok, tapi ternyata bisa diaplikasikan. Nah, iya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kemarin kita sudah belajar beberapa hal. Ya. Barangkali ada yang mau cerita dulu. Kemarin itu kita sudah belajar apa saja? Boleh silakan angkat tangan. Silakan Mas. Kemarin kita itu sudah belajar tentang elastisitas. Elastisitas. Elastisitas itu apa ya Mas? Kemampuan benda untuk kembali ke keadaan semula ketika gaya luar dilepaskan. Nah, jadi kemampuan benda untuk kembali ke keadaan semula ketika gaya luarnya dihilangkan. Kira-kira ada nggak yang bisa mencontohkan benda elastis itu apa saja? Silakan Mas Wid. Oh ya, contoh dari benda elastis, pegas, terus tali, pir, ya gitu ya. Oh ya, betul sekali. Betul Mas. Nah, jadi benda-benda tersebut ketika diberi gaya kemudian dilepaskan, berarti dia punya kemampuan untuk kembali ke keadaan semula. Bisa bentuk semula, bisa panjangnya kembali ke panjang semula. Oke, terus terima kasih. Lanjutnya saya ada rencana untuk pretest dulu. Ya, bawa HP hari ini. Bawa. Oke, silakan. Saya akan kirimkan satu link di grup kelas. Ada beberapa pertanyaan singkat. Silakan nanti sampai jawab di situ. Ya, ini gunanya untuk menguji kemarin sampai belajarnya sudah benar atau belum. Nanti ada hubungannya dengan pelajaran dari sudah masuk linknya, sudah ada? Sudah, silakan diakses. Ya, Pak. Sudah? Kalau sudah bisa langsung disubmit. Saya tak nginceng dulu ya hasilnya ya. Saya lihat. Nah, ini untuk soal yang grafik kok sepertinya sampai masih salah, banyak yang salah untuk menafsirkan grafik. Oke ya, memang begitu. Yes, gak apa-apa. Kebetulan ya hari ini kita akan banyak berinteraksi dengan grafik. Ya, hari ini kita mau melakukan eksperimen berbantuan aplikasi. Ya, aplikasi Pad. Sudah saya siapkan aplikasinya ya untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tali busur panah. Ya, terus yang kedua nanti sampai belajar untuk mengaitkan hubungan energi potensial gas dan kekekalan energi mekanik untuk menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari. Masalahnya apa? Nanti pada topik kita hari ini. Nah, tadi saya tampilkan tentang kasus gambarnya orang mana. Nanti ada topik tentang kegiatan memanah yang bisa kita selesaikan. Ya, oke. Sampai perhatikan itu ada gambar orang yang sedang latihan atau persiapan untuk memanah. Bisa diceritakan kira-kira orang itu sedang bagaimana posisinya? Silakan bebas siapa saja. Ada yang mau cerita? Jadi itu anak panahnya ketika dilepaskan nanti
akan melonggar. Oh gitu. Nah, ya, jadi salah satu aspek dalam memanah itu ditarik dulu ke belakang, kemudian dilepaskan sehingga nanti harapannya bisa pas sampai pada tujuan. Kita punya satu masalah yang mau kita selesaikan melalui kegiatan belajar ini, yaitu bahwa bagaimana caranya melesatkan anak panah sejauh ini. Bagaimana caranya akan kita pelajari dalam kegiatan belajar kita hari ini. Oke ya. Oke. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bagi kelompoknya 20 orang dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, oke ya, silakan kita berkumpul menuju ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, silakan. Sudah ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, nanti saya bagikan LKS yang nanti akan membantu kegiatannya sampean selanjutnya. Ya. Silakan dipelajari dulu LKS-nya. Saya akan kirimkan link untuk aplikasinya. Silakan dibuka dulu laptopnya semua. Saya kirimkan link untuk aplikasinya di grup DANE kelas. Kalau sudah masuk di halaman itu, nanti sampai bisa ke bagian yang ini, bagian energi, langsung fokus karena yang untuk penata dan sistem itu sudah kita pelajari hari ini. Untuk yang pembelajaran kita hari ini, sampai langsung klik di bagian energinya. Kalau sampai klik di bagian energinya itu, nanti akan muncul tampilan yang seperti itu. Ya, secara default ya bawaannya nanti yang bagian sini, nah ini Mbak, Mas, ini belum akan tercetak. Ya, nanti sampai centang dulu semuanya di sini. Bagian pola daya, energi, daya yang dikenakan, berpindah, setelah posisi seimbang. Data yang sampai butuhkan, ya nanti ada konstanta pegas. Kalau dari aplikasinya, konstanta pegasnya silahkan sampai sesuaikan di bagian ini, ya sampai geser ini. Berapa konstanta pegas yang mau sampai gunakan, silahkan dilihat di sini. Silahkan dipelajari dulu kegiatan-kegiatan di LKS-nya. Pembahasan 1, laptop, 2, pad, simulation box, wow. Nomor 3, LKTP. Dan langkah-langkah nomor 1, akses aplikasi lab virtual pad bertema energi potensial pegas healing. Itu. 2, centang pada menu force, load, energi, apply force, displacement, dan lain-lain itu. Dan valus untuk menampilkan pola gaya. Besarnya gaya pegas 0,5. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Ada masalah memahami langkah kerjanya? Tidak ada, Pak. Sebentar Tidak ada aja, ini. Pak. Sudah siap untuk melaksanakan percobaan? Ya. Oke ya? Ya. Berarti siap ya? Siap. Lanjut. Oke, silahkan lakukan prosesnya pengambilan data dengan aplikasi yang ada. Ya, saya beri waktu sekitar 30 menit untuk pengambilan datanya. Oke ya? Ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan sampai angkat tangan. Saya akan segera mendatangi sampean. Jadi energi yang dihasilkan dengan konstanta pegas 200 ton per meter. Kemudian perpindahan 0,5. Kemudian gaya yang dikenakan 100 Newton. Kemudian energi potensialnya 25,0. Terus Kan mengulangi langkah 6 menggunakan variasi perpindahan. Kita berikan perbedaan sebesar 0,5 cm.
tinggi. menggunakan simulasi dengan perpindahan selisih Dan 200 ton. Kemudian energi potensialnya menjadi 100. Lanjut ya. Coba apakah nanti Lanjut. ada konsisten antara ini data yang pertama Ada yang dikenakan ya. kurang Dan coba 0,5 begitu. ini perpindahannya intervalnya naik berapa ini? 0,5. Yang bisa sama Gaya yang dikenakan 150. Kemudian energi potensialnya 56,3. Kemudian naikkan lagi 0,25. ini besar bahan panjang ini potensialnya juga semakin Gaya yang dikenakan 50 Newton. ya. Kemudian energinya 6,3. Lanjut. Kemudian nilai konstantanya dirubah menjadi 400 Newton per meter. Oke. Ini Dan berbentuk yang sama aja ini yang pertama 0,5. luas ketiga apa? Energi potensial gas juga di 0,5. ya. Oke, nah. Lanjut ya. Udah masuk yang kedua. Sudah dicoba. Ini perpindahannya intervalnya naik berapa ini? 0,1. Yang bisa sampai nampaknya apa ya dari situ? Apa ada pengaruhnya energi potensial terhadap perpindahannya itu, perubahan panjangnya terhadap energi potensialnya ada pengaruhnya nggak? Apa? Semakin perpindahan besar maka energi potensial dan daya yang dihasilkan semakin besar. Jadi makin besar perubahan panjangnya ini, energi potensialnya juga semakin besar. Di sini energi potensial itu 13 yang mana Pak? Ya, oh ini. Kalau sama kita, Mbak ya, lihat ya, sini. Ini kan warnanya biru, di bawahnya juga biru. Potensial itu artinya ini luas area di bawah grafik ini itu menggambarkan energi potensial. Ini kalau menghitung gampang aja. Ini bangun apa? Segitiga. Luas segitiga apa? Energi potensial gas bisa dihitung sama. Ya. Oke, silakan. Lanjut ya. Dan energi potensialnya 200,0. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 5. Kelompok 5. Sudah dapat gas yang berapa? Gas yang konstantnya Maka 2. Oke. Berarti yang pertama sudah selesai. Sudah. Intervalnya diubah berapa ini? 0,125. 0,125. Berarti mulainya berapa? 0,5, 0,25, 0,895. Ada nggak mengaruhi perubahan panjangnya terhadap ini, terhadap energi potensial? Mengaruhi apa? Semakin tambah perpindahan gas atau ada gasnya semakin bertambah, dan yang dikenakan energi potensialnya semakin besar. Makin besar. Jadi sudah dapat semua? Sudah. Kalau sudah, silakan lanjut ke bagian analisis. Ya, di analisis itu ada data-data yang perlu di
tadi, bagaimana caranya melestarikan anak panah sejauh mungkin dengan mengaplikasikan prinsip energi potensial. Berdasarkan eksperimen diperoleh luas daerah di bawah grafik kurva daya yang ditekankan M terhadap perkembangan gas X sama dengan usaha yang digunakan untuk menarik gas sejenak X. Buktikan bahwa EP sama dengan setengah F atau EP sama dengan setengah X kuadrat. Caranya luas EP Meter dan luas segitiganya setengah Sampai itu ya. Ya, pertanyaan nomor berapa itu kan? Nomor 2. Berdasarkan tabel itu ya. Ada yang mana yang sampai gunakan? Berarti dibuktikan ya, apakah sama? Nah, dari yang berarti sudah dapat? Sudah. Hasilnya sama? Sama. Oke, nah, coba diulang satu kali lagi. Apakah itu masih juga sama lagi? Sekali itu bisa jadi keberuntungan. Coba lagi ya. Nah. Ini apa ya bedanya? Kamu bisa? Itu kan kalau mencari EP-nya kali dikali X, jadi itu sama dengan F-nya itu sama dengan 2 kali X. Kalau menggunakan konstanta, jadi kalau mencari EP-nya jadi setengah kali 2 kali sudah X. Jadi katakanlah kalau ini F-nya kita buat menjadi 100 ya, katakanlah 100. Jadi 100 kali perpindahannya misalkan 1 meter nih, 1 meter. Jadi setengah kali 100 kali 1 berarti 50. Kalau yang ini Kalau menggunakan konstanta, jadi setengah kali konstantanya dicari dari F sama dengan K kali AX. Jadi konstanta sama dengan F bagi delta X. Tadi delta X-nya berapa? 1. Jadi konstantanya 100. Kita teruskan tadi kan Ya kan 100. Jadi konstantanya 100 kali setengah kali 1 kuadrat. Hasilnya 50. sama ya. Jadi bisa kita dapatkan rumus ini itu sama-sama hasilnya itu kita dapatkan sama ya. Cuma ini bila diketahui yang ini F gayanya, kalau yang ini kita diketahui konstantanya. Berdasarkan tabel hasil pengamatan dan analisis perhitungan, energi potensial sama dengan setengah F delta X atau energi potensial sama dengan setengah konstanta kali delta X kuadrat. Ini tentukan energi potensial paling besar. Sekarang mengapa hal itu sudah terjadi? Sama gimana? Tadi tidak sama semua. Jadi nggak ada perbedaannya ya? Sama saja. Berapa kali pengolahan data? kita lakukan 2 kali ya, 2 kali sama. Kemudian memang sama. Jadi kesimpulannya itu gimana? Ya, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya kalau misalkan itu F-nya bertambah besar dan konstantnya bertambah besar, maka diperoleh energi potensialnya juga bertambah besar.
Oke, sudah? Oke, kalau sudah, coba perhatikan di depan ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Nah, coba nanti dibacakan analisisnya untuk masing-masing kelompok. Ada yang bisa menyampaikan hasil analisisnya ini? Kelompok mana yang sukarelawan? Oke, silakan. Monggo. Oke, tadi untuk membuktikan kedua rumus tersebut kami menggunakan perpanjangan pegas yaitu 0,625 Pak. Kita dapati mengenai kita masukkan ke rumus yang pertama, kita temukan hasilnya yaitu 39,1 Joule. Menggunakan konstanta 200. Selanjutnya kita gunakan yang rumus kedua, menggunakan konstanta dan perpanjangan pegas. Kita temui juga hasilnya yang sama juga yaitu 39,1 Joule. Jadi kedua rumus ini terbukti sama. Setelah diulangi sama juga. Sama. Untuk yang data yang lain juga sama Pak. Sama juga. Oke. Kalau sekilas tadi ya, kelompok satu dengan yang lainnya itu datanya intervalnya kayaknya nggak ada yang sama. Tapi coba kalau saya tanya kelompok ini sama nggak kemudian nih? Karena angkanya pasti nggak sama dengan kelompok itu. Sama nggak? Kalau kemudiannya kami menggunakan perpindahan pegas selisih 0,025. Antara perhitungan dengan yang kedua di grafik sama juga. Sama ulang berapa kali? Kami ulang 4 kali. 4 kali sama semua. Alhamdulillah. Jadi memang harusnya sama. Ya karena itu misalkan dihasilkan oleh persamaan yang sama, simulasinya sama, maka hasilnya juga harusnya sama. Kemudian tadi kita kembali ke permasalahan awal. Gimana caranya untuk meletakkan anak panah sejauh mungkin? Nah, saya di sini punya nih panah kecil dan beberapa bahan ya, bahan elastis di sini. Coba sampean berdiskusi dengan masing-masing kelompok untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kira-kira apa yang bisa sampean lakukan untuk membuat anak panahnya itu bisa melesat jauh mungkin? Oke ya, 5 menit cukup? Oke, silakan dipikirkan. Jangan lupa diaplikasikan prinsip yang sudah dipelajari hari ini. Ayo, punya ide? Ada apa? Jadi Dua. Kok bisa? Kenapa? Kecepatannya Bisa kok bisa kayak gitu gimana? Hubungannya dengan konsep yang potensialnya tadi gimana? Saya yang digunakan untuk narik masih berapa kali? Dua. Yakin? Bisa coba nanti. Oke, silakan coba disiapkan nanti untuk membuktikan. Satu kan? Kita punyanya satu. Punya ide? Siap. Nah, jadi kita kali ini pakai tali yang besar.
Sudah DC? Kan kalau konstantannya Sudah besar, gimana? jadi kita energi potensialnya juga besar. Jadi kita coba pakai tali yang besar aja. Tali busanya gimana? Tali busurnya yang mempunyai luas penanganan yang besar. Arahnya bisa. ya. Apa hasilnya? Jadi laser utama tadi ini semakin besar konstantannya Ya, sudah tergantung ini. Ya, tariknya makin kuat lebih jauh. Elastisitasnya itu yang besar itu lebih. Jadi nanti siapa yang mau Aji. siapa aja? Dan kita juga nanti perubahan. Oke, jadi mic-nya tali besar ya? Kalau silas kayaknya beda-beda ya, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Siap nyoba? Siap. Aplikasikan? Siap. Siap ya? Siap. Tidak ada yang sama ya? Insya Allah yang lain. Oke, siapa yang mau sukarelawan dulu untuk coba presentasi yang pertama? 5 dulu. Oke. Saya punya panah dan beberapa bahan. Silakan dicoba. Disampaikan juga apa inovasinya. Untuk panjang, untuk pendek. Yang pendek mah. Oke, silakan. Jenis talinya yang pakai yang itu? Pakai yang kecil. Oke. Silakan. Sini. Ini busurnya. Sebelum diluncurkan, silakan diberi penjelasan dulu gimana ceritanya. Kami dari kelompok 5 membuat inovasi, yaitu kita menggunakan tali kecil, tapi dengan menggunakan perpindahan panjang pegas, perpindahan panjang pegas yang maksimal. Caranya gimana supaya maksimal, Mas? Kita tarik hingga mentok dari busur panah. Tujuannya biar apa? Tujuannya perubahan panjang dan nanti kita harapkan bisa menambahkan energi potensial yang ada pada tali, sehingga nanti waktu merasakan berpindah ke busur panah, sehingga busur panah dapat meluncur dengan jauh. Oke, coba ya, silakan ya dipraktekkan. Coba Mas, sampai sana aja. Oh, jangan tembak saya. Silakan dipraktekkan. Itu inovasinya dari kelompok 5. Nah, kelompok 5 punya inovasi ini, tarik dengan maksimal. Tarik maksimalnya sampai apa? Sampai mentok. Ya, betul, sampai mentok ya. Tarik maksimal supaya mentok ini tujuannya apa nanti? Memberikan perubahan panjang yang besar. Harapannya kalau perubahan panjang yang besar, namanya melesat semakin. Dari mana jalannya? Karena ketika ditarik ini perubahan panjang besar, energi potensial yang tersimpan di sini juga menjadi besar, sehingga ketika dilepaskan kembali ke panjangnya semula, keadaan semula. Nah, energi potensialnya dipindahkan ke arah panah. Ketika lepas ini, set berubah menjadi energi apa? Energi kinetik. Jadi energi potensial besar, energi kinetik jadi besar. Itu ya. Jadi anak-anaknya juga sudah bisa pesan. Ya, lanjut. Nah, ini ada satu tadi yang menarik, mungkin dari kelompok 2, kelompok 4 belum sedikit ada yang miss. Ini saya pakai tali yang kecil aja. Dua kelompok ini punya
simulasi atau apa itu namanya inovasi yang mirip-mirip, hanya saja berbeda ukuran tali. Miripnya apa? Miripnya kayak gini, talinya disusun kayak gini, dia mengumpulkan luas penambang saja seperti tadi. Padahal prinsip yang diaplikasikan di sini adalah susunan pegas. Kalau pegas apa talinya di sini ini sama dengan membuat pegasnya disusun secara paralel. Kalau pegas disusun paralel, maka yang terjadi adalah konstantanya makin besar. Kalau konstantanya makin besar, energi potensial yang disimpan juga makin besar. Itu ya, tuh ya. Jadi bukan hanya penambah atau ukuran tali, tapi susunan pegas juga berpengaruh. Tadi kelompok 5 ada sedikit juga yang miss, katanya kalau talinya diganti sama aja. Oh, tidak sama. Itu tidak sama ya. Sudutnya sama 45 derajat. Kalau talinya disusun paralel, otomatis kecepatan awal yang bisa diberikan juga semakin besar. Itu ya, karena energi potensial yang disimpan ketika disimpangan itu nanti hasilnya juga berbeda. Oke ya, tuh. Oke, semua sudah punya inovasi masing-masing, bagus semuanya sudah dipraktekkan. Saya beri aplaus dulu untuk kita. Oke, lanjut di LKS bagian paling belakang, sama juga dua. LKS sampai. Ada dua permasalahan, ada dua soal. Itu. Coba sampean kerjakan dua soal itu untuk soal latihan ya. Nah, ini soal yang pertama, yang di rumah ya. Soal yang pertama, ada anak yang menjatuhkan diri dari atas pagar pada ketinggian tertentu, di bawahnya ada bekas. Yang ditanyakan berapa panjangnya bekas setelah anak menjatuhkan diri. Di situ ada di sampingnya sebelah kanannya soal itu ada panduan untuk sampean mengerjakan soal, jadi sampean bisa berlatih mengerjakan soalnya secara mandiri. Oke ya. Soal yang kedua, pernah mainan tembak-tembakan? Pernah. Oke, itu mainan tembak-tembakan itu juga salah satu prinsip yang mengaplikasikan atau peristiwa yang mengaplikasikan prinsip kekekalan energi potensial gas. Ya, jadi merubah energi potensial gas menjadi energi kinetik. Sampai kelas dari di situ coba dikerjakan dulu. 5 menit cukup. Silakan dicoba ya. Soal yang nomor berapa? Nomor 1. Tahu apa itu? Percepatan gravitasi. Berapa? Ada terus lagi. Titik awalnya berapa? 5 meter. Terus apa lagi? Konstanta gas ada berapa? 10.000 meter. Ya. Oke. Masanya 50 ya, 50. Yang ditanyakan delta L-nya gas. Oke. Di awal lalu ada di awal punya energi apa? Oke. 5 menit sudah berlalu, agak lebih dikit. Tidak apa-apa. Ada yang suka relawan untuk menampilkan hasil kerjaannya di depan? Coba, silakan Mbak Lala. Satunya ada 2 soal. Silakan Mbak Dewi. Langsung aja ke depan. Videonya tadi, nah ini. Nah.
Oke, 5 menit sudah berlalu, lebih sedikit tapi ya, nggak apa-apa. Nah, barangkali ada yang mau coba tampilkan ke depan hasil pekerjaannya, soalnya. Silakan, Mbak Ella, satunya. Mbak Dewi, silakan. Jalan. Yang lain sambil dicocokkan ya. Lihat hasil pekerjaannya masing-masing. Untuk soal yang nomor 1. Nomor 1 tadi diketahui ada peristiwa apa tadi? Ada anak, ngapain anaknya? Menjatuhkan diri ke atas sebuah gas. Oke, diketahui kecepatan gravitasi 10, massa anaknya 50, ketinggian awalnya 5. Oke, konstanta gasnya 10.000. Oke, di awal ada energi apa? Energi potensial gravitasi. Di keadaan akhir ada energi apa? Energi potensial gas. Kita gunakan hubungan antara keduanya itu. Ini berarti ya, EM awal sama dengan EM akhir. MGH setengah K kali delta X kuadrat, dimasukkan apa yang diketahui di sini. Semuanya dapat hasil yang sama nggak? Sama. Satuannya sudah ada? Ada. Ayo cek sendiri ya, sudah ada satuan belum? Sudah ya. Oke, kita belajar fisika, belajar tertib ya. Satuan tetap diikutkan. Ya, kita pakai acuan standar, standarnya pakai standar satuan internasional. Kalau yang ditanyakan adalah perubahan panjangnya gas, maka satuannya adalah meter. 0,1 meter. Terus itu untuk hari ini. Sejak kemarin kita belajar mulai dari elastisitas sampai hari ini aplikasinya ada energi potensial gas yang dihubungkan dengan prinsip untuk kekekalan energi mekanik. Hari ini sampai juga sudah belajar menyelesaikan kasus. Ini orang mana ya? Itu kegiatan belajar kita hari ini. Barangkali sampai ada sesuatu yang bisa disampaikan kesan-kesannya terhadap pembelajaran kita sejauh ini. Monggo. Nah, silakan Mbak Halis. Menilik dari selain pandang dari yang tadi awal, ternyata fisika ini bisa dihubungkan dengan Islam, dengan ajaran Nabi Muhammad, di mana beliau merekomendasikan kita untuk belajar panahan. Nah, di fisika ini kita belajar bagaimana cara bermain panahan dengan cara yang paling efisien. Oh gitu, oke. Oh, langsung Mbak. Ya, fisika itu memang ilmu, kalau dilihat ya mungkin ilmu dunia ya. Tapi sebenarnya semua ilmu itu mengarahkan kita untuk memperkuat keimanan kita. Salah satunya ya, ini contoh. Kalau ada hadis tadi untuk menganjurkan bermain panahan. Nah, di fisika kita diajari untuk mengaplikasikan prinsip namanya elastisitas dan hukum kekekalan energi mekanik yang diaplikasikan di mix jadi satu, dikombinasikan, itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai bagaimana cara membuat panah itu anak panahnya busur, anak panahnya bisa melesat sejauh mungkin. Oke ya, masuk. Ada lagi?
Nah, ya silakan Mbak Bapak. Jadi menurut saya ternyata mempelajari konsep energi potensial pegas dalam kehidupan sehari-hari itu bisa membantu kita untuk lebih efisien dalam bidang olahraga. Contohnya seperti pada olahraga panahan. Ya, betul juga. Nah, memang fisika itu gimana ya? Banyak terkait dengan peristiwa kehidupan sehari-hari. Kalau tadi Mbak Bapak menyoroti pada bidang olahraga ya memang banyak terkait. Misalkan pada kasus ini panahan masuk. Nah, kasus yang lain sepak bola atau bola basket juga masuk. Jadi memang fisika itu sebenarnya ilmu yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, di mana-mana ada peristiwa atau gejala fisika. Nah, di situ harapannya sampai bisa belajar dari alam sampai berpikir, ambil hikmahnya, memperkuat keimanan kita. Itu ya. Nah, oke, untuk babnya ini kira-kira kan sudah habis ya. Jadi pada pertemuan depan hari Selasa depan agenda kita adalah ulangan. Oke, disiapkan baik-baik ya. Nah, ulangannya nanti isi ada beberapa soal ya, ada beberapa soal yang host juga, ada yang fisika itu sulit kan? Campur ya, ada yang mudah, ada yang sulit, kompleks ya. Yang kompleks mengajarkan pelatihan sampai untuk mengerjakan soal yang host. Nah, dua soal yang ini yang sampai kerjakan ini tadi juga sudah melatihkan sampean untuk melatihkan kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi atau yang disebut kalau yang lain menyebutkan soal itu ya. Oke, saya pikir hari ini cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, waktu luang untuk belajar bersama. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Dan memudahkan sampean untuk belajar selanjutnya. Amin. Dan sampean memperoleh manfaat dan barokahnya ilmu. Ya, cukup sekian dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.